Sultan Trenggono adalah salah satu pemimpin kerajaan Demak yang berhasil membawa Demak ke masa kejayaan. Sultan Trenggono memiliki sejumlah prestasi hingga berhasil melumpuhkan Portugis karena kecerdasan taktiknya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan pada tahun 1478 Masehi. Pada awal kekuasaannya, kerajaan Demak telah dipimpin oleh Raden Patah, lalu digantikan oleh Adipati Yunus. Kemudian pada tahun 1521 Masehi, Sultan Trenggono resmi diangkat menjadi pemimpin Demak. Sultan Trenggono merupakan pemimpin ketiga kerajaan Demak. Ia merupakan cucu dari Sunan Ampel atau Bong Suwiho atau Raden Rahmat, dan juga merupakan putra dari Raden Patah dari istri yang pertama bernama Ratu Asyikah. Sultan Trenggono lahir pada tahun 1483 Masehi. Selain nama Trenggono, ia mempunyai panggilan lain, yaitu Tukalo, Kimas Palembang, Paterodin Junior, dan Maulana Trenggono. Saat remaja, Sultan Trenggono pernah menjabat sebagai jaksa dalam tata hukum Islam. Setelah menikah, ia mempunyai 6 keturunan, 2 putra dan 4 putri. Kedua putranya ia didik dengan siasat perang, sedangkan keempat putrinya ia nikahkan dengan para putra mahkota raja. Sultan Trenggono naik tahta menjadi pemimpin di kerajaan Demak saat berusia 38 tahun, menggantikan Adipati Yunus. Ia memimpin selama 25 tahun, terhitung sejak tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Kepemimpinan Sultan Trenggono adalah masa kejayaan kerajaan Demak. Prestasi yang telah dicapai Sultan Trenggono adalah dapat mengislamkan hampir seluruh pulau Jawa, memperluas daerah kekuasaan, memperluas daerah perdagangan dengan cara menaklukkan pelabuhan-pelabuhan perdagangan, dan dapat mengusir bangsa Portugis dari bumi Nusantara. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Wali Songo juga ikut berperan banyak untuk kerajaan Demak. Wali Songo turut membantu dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Wali Songo menjabat sebagai penasehat para raja dan penyebar agama Islam. Selama menjadi pemimpin di kerajaan Demak, Sultan Trenggono telah menerapkan beberapa kebijakan. Dalam bidang politik, Sultan Trenggono menetapkan untuk melawan bangsa Portugis dan menjalankan hukum negara Islam. Pada bidang militer, ia mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah taklukannya untuk saling ikut serta dalam melakukan ekspedisi. Kemudian ia melakukan sayembara untuk rakyatnya yang hendak menjadi tentara Demak. Pada bidang keagamaan, ia bersama Wali Songo melakukan penyebaran agama Islam ke seluruh pulau Jawa. Sultan Trenggono memberikan kebebasan bagi Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Pada bidang perdagangan, ia memanfaatkan daerah-daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai pelabuhan. Pada masa Sultan Trenggono, Portugis berniat mendirikan benteng dan kantor di Sunda Kelapa. Pada tahun 1522, Sultan Trenggono mengirimkan tentara Demak yang dipimpin oleh Fathahilah untuk menaklukkan Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Serangan tersebut sukses melumpuhkan Portugis. Setelah Sunda Kelapa berhasil dikuasai,
namanya diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan. Setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke kekuasaan Demak, selanjutnya Sultan Trenggono berusaha meluaskan daerahnya ke timur. Maka beberapa daerah pun ditaklukkan. Ketika penyerbuan sampai di daerah Pasuruan, Sultan Trenggono meninggal dalam pertempuran pada tahun 1546. Sepeninggal Sultan Trenggono, kerajaan Demak menjadi kacau karena dilanda perang saudara. Pertentangan terjadi di kalangan keluarga raja antara Pangeran Prawoto dengan Arya Penangsang. Pertentangan berakhir setelah Arya Penangsang terbunuh dalam peperangan melawan Pangeran Hadiwijoyo. Akhirnya kerajaan Demak dipindahkan ke pedalaman yang berpusat di Pajang dekat Kartosuro. Inilah informasi mengenai biografi Sultan Trenggono, sosok Raja Demak yang sukses melumpuhkan Portugis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.